Iya, artinya mereka namanya sebagai bawahan, walaupun mereka sudah perwira mereka, tetapi kan tidak berkuasa kepada perwira tinggi, kan begitu, karena yang membuat tuntutan itu kan adalah deal-deal daripada pejabat tinggi Jaksa Agung. Ron, masak kopi Pak? Bilas dulu ya. Mulai dari wawancara Metro TV dile. Metro TV. Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Indra Maulana, tentu saja di program Crosscheck di kanal youtube.com.id. Akhirnya jaksa menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer 12 tahun penjara. Tapi kita tidak akan coba membahas materi sidang tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan coba menyusuri gambaran besar kasus ini sejak awal gitu, dan termasuk dinamika yang bermunculan di tengah saat mengulas ini dari awal hingga terjadinya sudah tuntutan pada tahapan ini. Saya akan mencoba menyatukan kembali potongan-potongan puzzle yang sempat dianggap oleh publik sebagai potongan besar yang hilang, atau mungkin kalau kita sengaja dihilangkan sepanjang pengusutan ketika sidang tuntutan dibacakan. Beberapa waktu lalu proses dalam crosscheck di tingkat kuasa hukum keluarga Yosua sempat mengungkapkan bahwa pembunuhan Yosua ini diduga latar belakangi karena Yosua menjadi intel dalam konteks perang bintang. Coba kita nanti tanyakan juga ya. Nah, di edisi crosscheck lainnya bersama Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pernah mengungkapkan adanya konsorsium 303 yang dananya mengalir ke para bintang. Benarkah potongan-potongan informasi tadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Yosua sehingga tidak pernah muncul dalam persidangan? Dan dalam persidangan ini kita tahu yang muncul adalah perdebatan soal pelecehan yang kemudian dibantah oleh satu pihak yang lain. Namun menariknya ini dalam tuntutan jaksa ada kesimpulan soal perselingkuhan. Nah, potongan-potongan besar yang tadi sempat disinggung dan sempat lumayan viral gitu ya, muncul di antara kasus Yosua, pembunuhan Yosua ini, lalu kemana dalam persidangan? Kita akan bahas atau cross-check ya, lebih tepatnya kali ini kepada Kamarudin Simanjuntak. Selamat pagi, salam sehat Pak Kamarudin. Selamat pagi juga untuk pemirsa Medcom atau Metro TV dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Ya. Baik, kita juga bersama Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi, salam sehat Pak Sugeng. Selamat pagi rekan. Saya Ya. mulai dulu Pak. Saya mulai dari Pak Kamarudin tentu saja ya. Pak Kamarudin ini kalau boleh komen, karena Pak Kamarudin ini merupakan kuasa hukum utama ini dari keluarga Brigadir Yosua ya. Mungkin Pak Kamarudin bisa memberi komentar terlebih dahulu nih Pak Kamarudin soal tuntutan dari masing-masing terdakwa kemarin ya. Ada Sambo seumur hidup, kemudian Putri 8 tahun, ini banyak juga disorot oleh publik ya. Kemudian Ricky Rizal 4 tahun 8 tahun, Eliezer itu juga disorot 12 tahun, padahal disebut-sebut sebagai DC gitu ya. Nah, mungkin Pak Kapolri bisa memberikan komentar dulu Pak Kapolri. Jadi komentar saya secara umum pertama adalah tujuan penyidikan dan persidangan adalah membuat terang masalah supaya ketahuan siapa yang melakukan peristiwa pidana pembunuhan terencana, siapa korbannya, siapa saja saksinya, dan apa latar belakang dan atau motivasi dari pembunuhan ini. Tetapi persidangan ini menghasilkan kekaburan. Kekaburan itu artinya
kekaburan karena dari awal tidak ada fakta tentang perselingkuhan. Yang muncul awalnya adalah dugaan atau hoax mengenai pemerkosaan atau ancaman pembunuhan oleh Joshua kepada Putri Duren 3 dan sudah SP3, tetapi oleh jaksa sengaja mengumpan lambung atau menyebar hoax tentang perselingkuhan melalui surat tuntutan atau rekusitor jaksa penuntut umum. Itu yang pertama, karena tidak ada fakta-fakta yang menyatakan adanya perselingkuhan. Dan kami sebagai masyarakat Batak, khususnya saya, menolak karena kami itu adalah anak-anak raja dan putri raja yang tidak mengenal perselingkuhan ataupun pemerkosaan, apalagi terhadap orang tua, terlebih lagi kepada nenek-nenek, itu tidak dikenal dalam ada orang-orang Batak gitu. Yang kedua adalah hilang dia. Halo? Halo? Ya, Pak Kamarudin, yang disebut kemudian selain faktor itu tadi pengkaburan yang memunculkan kekaburan tadi apa lagi? Kemudian selain kekaburan itu, yang kedua adalah pimpinan Jaksa Agung atau Jaksa Agung CQ, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum, seolah-olah meledek masyarakat dan khususnya meledek Barada Richard Eliezer. Kenapa dia bersikap jujur dan berterus terang, sehingga dia pertama tidak jadi mendapatkan uang 1 miliar atau 5 miliar, tetapi dia malah diponis atau dituntut maksudnya bukan diponis, dituntut 12 tahun, dan seolah-olah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang konsisten berbohong, sehingga dia nanti akan mendapatkan 500 juta per orang karena telah berhasil berbohong, mempertahankan kebohongannya di pengadilan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi kalau bersikap jujur dan berterus terang, meledeknya melalui tuntutan 12 tahun. Artinya ini melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya mak-mak setanah air. Kenapa orang bersikap jujur dan berterus terang, apalagi dia melakukannya bukan karena kemampuannya, tapi karena relasi kuasa yang sangat kuat antara Kadif Propam selaku bintang 2 atau Irjen Pol, memaksa dalam hal ini diikuti dengan pemberian hadiah janji 1 miliar atau 5 miliar kepada Barada Richard Eliezer, lalu melaksanakan perintah pembunuhan itu di hadapan yang memaksa atau yang memerintahkan. Tetapi oleh jaksa yang tadinya dia sempat berbohong karena saya motivasi, baik pengacaranya, orang tuanya maupun Richard Eliezer, akhirnya jujur, tetapi justru diganjar oleh jaksa 12 tahun. Sementara yang berdusta terus-menerus, yaitu Putri Chandrawati yang sekaligus juga pemicu pembunuhan ini atau yang ikut merencanakan pembunuhan itu dan melaksanakan akting daripada rencana pembunuhan ini bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, hanya dituntut 8 tahun. Artinya ini melukai rasa keadilan dan melukai hati para ibu-ibu setanah air yang telah menyita perhatian mereka dari bulan Juli sampai Januari 2023, Juli 2022. Nah, sampai 2023. Nah, kemudian terhadap Perdi Sambo, yang sudah merencanakan kejahatan pembunuhan itu sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, terus berbohong, menyeret 95 anggota Polri yang masih muda-muda, punya keluarga, punya istri. Mereka sebagian diberhentikan, anak-anak mereka terancam nanti tidak sekolah, istrinya tidak belanja lagi ke pasar, kehilangan pekerjaan atau profesi. Tetapi oleh pimpinan Jaksa Agung atau Jampidum cuma dituntut seumur hidup. Padahal ini pembunuhan yang sangat keji dan kejam, membohongi presiden, membohongi MPR DPR, membohongi pimpinan Polri. Ini tidak memberikan contoh yang baik dan benar kepada penegakan hukum kita. Begitu kira-kira. Saya stop dulu di situ ya. Ya. Pak Kamarudin. Ya. Pak Kamarudin tadi berkali-kali ngomong Jampidum. Ini apakah bukannya kewenangan dari jaksa yang
hanya dikasih ini, Pak. Bukan, jadi jaksa ini Kalau tadi kan soal tuntutannya. jaksa ini ibaratnya mereka itu cuman kereta api dengan relnya, sedangkan lokomotifnya adalah Jaksa Agung dan Jampidum. Karena ini perkara pidana umum, maka mesinnya itu adalah Jampidum. Jadi mereka yang di lapangan ini, saya tahu tuh jaksa-jaksa yang sangat baik, dan itu sebagian teman-teman saya yang punya kredibilitas tinggi dan sangat hebat, tetapi mereka hanya ditugasi untuk membacakan apa yang disepakati di tingkat pimpinan Jaksa Agung gitu. Berarti Pak Kamarudin ini apakah juga kemudian kita waktu itu juga melihat apakah yang terkait ya, kalau tadi analisis Pak Kamarudin seperti itu, apakah yang terkait dengan ketika tuntutan Eliezer dibacakan itu kan terlihat jaksa yang nada suara goyang. Betul, kalau kita perhatikan jaksa itu bahkan ada yang menangis, ada yang sesungguhkan, ada yang menenangkan temannya. Artinya jaksa-jaksa itu tidak ikhlas dia. Tidak ikhlas jaksa itu membacakan surat tuntutan itu, karena hati nurani mereka bertentangan dengan apa yang mereka baca, sehingga mereka bergetar, sesungguhkan, mengeluarkan air mata, bahkan yang satu menghibur yang lain. Mereka seperti putus asa, tetapi karena kerasnya relasi kuasa, mereka tidak bisa memberontak terhadap surat tuntutan itu. Mau tidak mau harus mereka bacakan. Tetapi rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan yang dirasakan oleh para ibu-ibu setanah air dan atau masyarakat Indonesia secara umum tidak bisa kita dustai. Buktinya seluruh ibu-ibu protes, dan mereka semua mengirim telepon ke saya dan WhatsApp menyatakan apa yang harus kita lakukan. Maka di sini yang perlu dilakukan adalah Presiden Joko Widodo harus segera memberhentikan Jaksa Agung dan mencopot juga Jampidum itu loh, supaya rasa keadilan itu terpenuhi. Saya ingin lihat dari sudut pandang Pak Sugeng Santoso sekarang. Kalau sampai di tahapan sekarang ini seperti apa IPW Pak Sugeng? Kan sekarang ini putusan ya, tuntutan. jadi kasus ini sebetulnya sudah on the track, ya. On the track artinya sebagai satu kasus pidana, adanya mati seseorang, kemudian ada yang bisa dihadapkan sebagai seorang terdakwa, bahkan bukan hanya satu orang, 5 orang. Artinya penyidikan itu sudah berjalan dengan baik, dan juga sudah dilimpahkan dan dituntut. Kalau sekarang ada tuntutan, ya, tuntutan sekarang ini, nah ini terkait nanti disparitas hukuman nih, ya. Ini yang akan membingungkan hakim, ya, karena hakim harus memutuskan satu perkara di mana ada 5 orang yang didakwa perbuatan yang sama, tetapi tuntutannya berbeda. Ini yang sangat membingungkan nanti. Disparitas itu adalah satu keputusan perbedaan pemberian sanksi oleh hakim terkait dengan satu perkara, ya. Ini bahkan satu perkara yang sama. Karena hakim tidak boleh memutus yang berbeda. Sementara fenomena kita lihat, ya, fenomenanya nih. Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuatmaruf dituntut 8 tahun, ya. Kemudian Sambo dituntut seumur hidup. Ini disparitasnya kan jauh sekali, ya, jauh sekali. Nah, dengan fenomena itu ada apa dengan kejaksaan? Itu juga saya setuju, ya, dengan Pak Kamarudin bahwa ini ada sesuatu nih dengan kejaksaan, ya. Sesuatu ya. Ada sesuatu, ya. Yang kedua ini, ya. Ini juga walaupun terkait Eliezer, pendapat saya itu tuntutan itu tepat, tetapi tidak adil, ya. Tepatnya kenapa? Eliezer itu pelaku yang tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar, ya. Kemudian juga pasal 48 not where excess juga menjadi perdebatan. Tetapi karena dia yang membongkar kasus ini, dia mendapat keringanan, jadi sudah tepat. Disparitasnya dengan Sambo nanti, kalau Sambo hukuman mati, Eliezer itu sebagai pelaku. Recording in progress. Tetapi menjadi masalah ini tepat, ya. Tetapi menjadi masalah ketika
dibandingkan dengan Putri. Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf, ya, dengan Ricky Rizal yang terlibat dalam perencanaan. Ini membingungkan. Dari pendapat saya, ya, memang ini ada upaya agar Sambo itu tidak dihukum mati, ya, agar Sambo Dan tidak. Putri mendapatkan hukuman ringan, maksudnya gitu Pak Sugeng. Anda melihat itu? Putri karena tuntutannya sudah ringan, ya, ini tergantung hakim nih. Ya. Tetapi di sini yang menjadi aktor utama adalah Sambo, ya. Sambo adalah seorang penting yang memiliki tadi kuasa yang besar dan juga informasi yang banyak, ya, sebagai seorang kadif propam. Ini ada pertarungan seperti dikatakan oleh Mahfud, ya. Ada kelompok-kelompok yang akan meminta hukumannya tulisan, itu hukuman tulisan itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ada kelompok yang meminta hukumannya angka itu 20 tahun. Nah, ini kan pertarungan, ya. Itu Anda mendengar itu Pak Sugeng memang? Memang Anda mendengar itu? Ya, itu kan Pak Ma'ruf kan ngomong tuh. Pak Ma'ruf, Pak siapa? Pak Menko Polhukam. Pak Ya. Mahfud MD. Saya juga mendengar, ya. Jadi ini bukan institusi, ya, kepentingan pribadi tertentu yang sedang bertarung juga dengan Sambo, ya. Jadi begitu. Nah, jadi saya katakan Ada person yang bertarung dengan Sambo, person lain yang bertarung dengan Sambo, ya. Kepentingannya. Kalau Sambo ini sudah selesai, ya. Sambo ini pertarungan hidup dan mati buat dia. Karena kalau dihukum mati, ya dia mati. Kalau dihukum seumur hidup atau 20 tahun masih hidup dia, ya. Ini pertarungan hidup dan mati. Dan di balik Sambo banyak catatan-catatannya, gitu loh. Ya, catatan-catatan Sambo tuh banyak. Dia hanya melakukan Catatan dalam buku hitam itu, ya Pak, maksudnya? Iya, banyak sekali dicatat. Orang dia juga sudah mulai membuka, ya. Salah satunya adalah selama si Karopaminal menjadi Karopaminal, dia memberi catatan yang baik. Ada 121 OTT dilakukan. Ini kan nggak dibuka, ya, nggak dibuka. Itu kan baru yang dibuka 1. Jadi ini adalah kompleksitas, ya, karena yang terkena Sambo kompleksitas. Supaya ini menjadi perbincangan khalayak juga ikut menyimak, Pak. Yang baru yang dibuka 1 itu apakah yang terkait dengan Ismail Bolong itu maksudnya, Pak? Oh, ada Ismail Bolong itu udah selesai. Tinggal Polri mau konsisten nggak? Nah, kalau yang diungkap dalam LHP 5 April 2022, ya, 5 April 2022, ya. Ya. Itu kalau mau konsisten kan yang baru ditahan kan Ismail Bolong. Ada isu Ya. suap terkait para jenderal polisi, ya, dari level Polsek juga ada. Ini kan tidak diungkap. Ya, kalau Ismail Bolong benar melakukan praktek illegal logging, diduga kuat penerimaan uang dari praktek perlindungan illegal logging itu benar sebagai satu tindak pidana suap dan juga pelanggaran kode etik. Ini kan gak diungkap, ya. Itu baru 1. Kemudian diungkap lagi di dalam persidangan adanya OTT oleh Hendra, ya. Ya, benar Pak. Hendra Kurniawan. Akan Karopaminal, ya. 121 kalau tidak salah. Polisi tidak diungkapkan. Artinya di dalam pekerjaan Sambo banyak rahasia. Oh. Ya. Intinya sederhananya Sambo memegang banyak rahasia. Kelompok lain Sambo ingin dihukum mati, ya. Kelompok lain Sambo dihukum mati, ya, supaya dia pergi dengan rahasianya itu. Ya, ada juga Sambo ingin bertahan. Itu kan satu naluri alamiah saja, ya. Jadi begitu. Tapi kita kembali kepada soal disparitas, ya. Disparitas ini sebetulnya adalah kewenangan hakim. Tetapi pintunya jaksa itu sudah menyediakan satu kondisi yang sulit. Coba perhatikan ini, ya. Sambo dituntut hukuman seumur hidup dengan catatan tidak ada hal yang meringankan. Betul. Kalau tidak ada hal yang meringankan harusnya hukuman mati. Ya, itu satu, ya. Nah, harus dilihat fenomena ini. Ini sebetulnya jaksa sedang memberi ruang pada hakim
untuk adanya hal yang meringankan. Masa tidak ada hal yang meringankan Sambo? Dia kan di dalam persidangan sopan, mengakui akhirnya, ya, apakah tidak hal yang meringankan? Tidak pernah dihukum. Itu kan biasa dicatat. Yang terdakwa lain dicatat juga itu. Terdakwa lain dicatat. Ini adalah ruang yang disediakan oleh jaksa penuntut umum untuk diisi hakim supaya putusannya bisa lebih rendah. Ini adalah sesuatu fenomena yang harus dibaca secara tersirat, bukan tersurat, ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Kamarudin mungkin bisa langsung menanggapi dulu Pak soal analisis Pak Sugeng tadi. Apa yang dianalisis oleh Pak Sugeng itu sudah benar, bahwa banyak kepentingan di sini sandra menyandra, bahkan itu sudah berulang kali saya ungkapkan ketika masih proses penyidikan. Sebagai contoh, kalau mau bikin terang masalah ini, saya selalu minta audit investigasi itu Satgas Merah Putih. Audit investigasi hasil temuan PPATK yang 155 triliun kemana alirannya. Dengan diperiksa atau dijelaskan itu aliran 155 triliun itu yang saya katakan mengalir hingga jauh, hingga ke segala arah, maka masyarakat Indonesia akan memahami mengapa Perdi Sambo dituntut seumur hidup, Putri Chandrawati 8 tahun, dan Barada Richard Eliezer justru berat menjadi 12 tahun, karena Barada Richard Eliezer ini disenangi oleh publik, disenangi oleh mak-mak setanah air, tetapi dibenci oleh para penguasa karena sumber mata pencaharian mereka ini terganggu karena diduga yang membagi-bagi uang itu adalah Putri Chandrawati. Terhadap Kuat Ma'ruf yang konsisten berbohong, dan juga Ricky Rizal yang ikut merencanakan pembunuhan, karena dia konsisten berbohong justru dia diberi hadiah yang sangat istimewa, dituntut cuma 8 tahun. Jadi sudah tahu kita bahwa negara ini sejak reformasi sudah kacau balau sistemnya. Jadi oleh karena itu ada kesempatan nanti di 2024 kita pilihlah pemimpin yang baik dan benar, tidak lagi yang seperti sekarang, supaya bisa kita perbaiki sistem hukum dan pemerintahan negara ini agar nanti anak cucu kita tidak mengalami hal-hal seperti ini, begitu. Pak Kamarudin, Ya. kalau tadi yang analisis Pak Sugeng soal dalam tuntutan terhadap Sambo yang seumur hidup itu ada catatan yang menarik, hal yang meringankan itu tidak ada alias nol. Ini juga memang Pak disoroti juga ini. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Lain itu seperti tidak pernah dihukum, berkelakuan baik. Itu bagaimana Pak Kamarudin? Pasti ada hal yang meringankan dari Perdi Sambo. Pasti ada hal yang meringankan salah satunya itu dia bersikap sopan dalam persidangan. Yang kedua, dia selama ini belum pernah dipidana atau belum pernah dihukum. Itu hal yang meringankan. Nah, yang ketiga, walaupun awalnya dia berbohong secara total, pada akhirnya dia masih konsisten berbohong, tetapi mengakui sedikit bahwa dia ikut bertanggung jawab, walaupun masih berbohong ibaratnya 99%, tapi 1% diakui bahwa dia mau bertanggung jawab, kan itu artinya kan itu juga bisa dipandang yang meringankan. Tetapi memang yang memberatkan dia sangat banyak, sehingga tidak terasa lagi hal yang meringankan itu, saking banyaknya hal yang memberatkan, antara lain menipu presiden atau membohongi presiden, menipu MPR DPR atau membohongi MPR DPR, menipu Kapolri atau membohongi Kapolri, menipu atau membohongi antar lembaga, bahkan mengalirkan uang-uang suap. Sedangkan uang suap atau memberi gratifikasi itu kan tindak pidana korupsi yang ancamannya juga berat, tetapi tidak ada KPK bergerak untuk mengusut itu. Demikian juga Tipikor daripada kepolisian juga tidak bergerak. Inilah bedanya kalau masyarakat awam yang melakukan dugaan kejahatan hukumnya tegas, tetapi kalau petinggi negara melakukan kejahatan mereka pura-pura tuli, pura-pura tidak melihat, dan pura-pura tidak mengetahui, kan begitu. Pak Kamarudin, kalau saya coba kembali ke kasus ini ya. Ya. Kalau kita simak di berbagai media ya, Ya. pemberitaan dan lain sebagainya, itu kan memang selalu berkutatnya itu memang apa yang muncul di persidangan itu, dan kita coba lebih lebar gitu Pak.
Ya. Karena kan di situ kan pelecehan, pemerkosaan, kemudian dari kesimpulan dalam tuntutan jaksa itu adalah perselingkuhan. Yang semua ini kan ditolak oleh pihak keluarga Yosua ya, Betul. oleh Pak Kamarudin dan teman-teman sebagai kuasa hukum. Nah, tapi kan tetap aja dalam sebuah kasus itu ada motif, Pak, apalagi ini terencana. Nah, saya ingin coba masuk lebih dalam. Kalau nggak salah Pak Kamarudin sempat cerita atau mungkin bisa dikoreksi sekarang. Baik. Karena ini dendam Yosua menjadi intelijen yang dititipkan oleh tanda kutip jenderal lain yang mengamati Sambo, karena Sambo sedang punya catatan-catatan tadi kalau Pak Sugeng bilang sedang megang atau beberapa 121 OTT ya oleh Karpatena yang ada di bawah Sambo saat itu, Pak. Kita ini lebih jelas, Pak, supaya ini ada perspektif lain, karena kalian bertebaran sekarang ini kan tadi pelecehan, perkosaan, kemudian perselingkuhan begitu, Pak. Jadi saya jawab ya. Ada 3 ajudan daripada Ferdy Sambo yang mengetahui dugaan uang yang sangat besar terkait dengan transaksi gelap. Pertama Matius, itu tangan kanan pertama. Tetapi karena ada sesuatu hal tentang aliran-aliran daripada kegelapan itu, dia digantikan oleh Joshua menjadi tangan kepercayaan. Kemudian terakhir menjadi Daden. Malah ada juga satu lagi sebenarnya yang juga ikut mengetahui, yaitu Ricky Rijal. Daden dan Ricky Rijal ini konsisten berpihak kepada kegelapan itu. Sehingga sampai dengan hari ini Ricky Rijal maupun Daden masih tetap kepercayaannya. Tetapi tidak dengan Matius. Matius saya dengar informasinya dia kepercayaannya tidak seperti yang dulu lagi. Yang mau saya katakan adalah bahwa ada dugaan atau ada informasi intelijen bahwa Joshua ini seolah-olah atau ada dimintai keterangan oleh jenderal lain terkait dengan aktivitas daripada Kadipropam, dalam hal ini Ferdy Sambo, sehingga membuat marah atau dendam atau emosi Ferdy Sambo, sehingga mereka merencanakan kejahatan yang tadinya Joshua ini adalah kepercayaan daripada Putri, mengetahui mereka terancam terkait dengan kepemilikan uang yang sangat besar itu, maka mereka bersekongkol untuk membawa Joshua ke Magelang, kemudian yang di Jakarta melakukan geladi bersih atau GR, geladi resik, tentang bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan supaya tidak diketahui oleh Joshua. Itu makanya saya katakan, tolong periksa CCTV tetangga, periksa selama 1 minggu sebelum dan seminggu setelah. Di situ akan terlihat misalnya ada yang berperan libur ketika pembunuhan itu. Halo? Ya, silakan, Pak. Hilang gambarnya. Ada juga yang berperan sebagai tukang ojek, tukang somai, ada yang berperan membunyikan petasan, kemudian ada yang ngasih kode ke dalam ketika petasan sedang bunyi, maka dilakukanlah penembakan di dalam. Itu kan semua ada CCTV-nya. Tapi kenapa itu tidak terungkap dalam penyidikan dan di pengadilan? Dan kenapa kami setiap membawa bukti kepada Barreskrim Polri, dalam hal ini kepada penyidik, selalu ditolak dengan cara bukti kami dibawa ke kamar mandi atau ke toilet, kami tidak jelas, tetapi sejam kemudian dikatakan pimpinan menolak, begitulah. Begitu kira-kira. Jadi artinya bahkan sendal yang berdarah dan sepatu yang berdarah pun saya bawa ke pengadilan pun tidak diterima oleh hakim, juga tidak diterima oleh jaksa, kan begitu, diantar ke Sungai Bahar, kan gitu. Ya. Itu pentingnya apa sandal dan sendal yang berdarah ini dan sepatu yang berdarah ini, sendal dan sepatu yang berdarah sangat penting karena di CCTV yang beredar di televisi pada menit 15.49 ada di situ CCTV atau rekaman CCTV yang dijahit. Orang bekerja di televisi pasti mengerti itu menjahit suatu rekaman, sehingga di dalam 1 detik yang sama, dia Joshua itu memerankan 2 hal. Pertama, dia pakai sepatu, tiba-tiba pakai sendal.
sendal dan sepatu yang dipakai di menit 15:49 ini tiba-tiba sudah ada di Sungai Bahar diantar oleh polisi. Dan ketika saya serahkan ini kepada penyidik, mereka menolak, padahal di bawah sendal itu masih ada darah, dan sampai sekarang sendal dan sepatu itu masih kita simpan rapi gitu loh. Jadi artinya sejak awal Itu darahnya diduga darah Joshua. sudah dipastikan. Diduga darah Joshua, karena yang berhak memastikan itu kan tentu ahlinya. Ahli yang memahami darah, yaitu laboratorium kan begitu. Dan ahli DNA. Makanya waktu itu saya minta kepada dokter forensik yang melakukan ekshumasi dalam hal otopsi maupun spesimen repertum, tolong dong periksa DNA Joshua, kan begitu saya minta. Periksa juga DNA yang lain, termasuk Wak Ma'ruf, Ricky Rijal, Perdi Sambo, Putri Chandrawati dan lain-lain, supaya ketahuan ini DNA siapa yang ada dalam sendal ini. Jadi cerita yang Magelang itu dibawa ke sana supaya di Jakarta bisa gladi bersih kalau belum. Betul. Makanya Untuk melakukan pembunuhan. terhadap Joshua. Betul. Yang menurut Pak Kamarudin motifnya adalah Sambo dendam kepada Joshua karena bisnis kegelapannya terancam. Bahkan saya sudah pernah informasikan Barada Richard Eliezer bersama yang lain pernah ditugaskan menangkap penjudi, bos judi yang tidak setor ke 303. Tetapi setelah ditangkap di hotel di Bandung, diuangkan 100 juta dan sejak saat itu komitmen akan setor selanjutnya ke 303. Makanya selalu saya bilang, audit investigasi kasus Merah Putih, siapa saja yang menerima alirannya. Kemudian audit investigasi aliran 155 triliun, siapa saja petinggi negara ini, lembaga negara yang menerima. Kemudian bagaimana ini Satgas Merah Putih menjadi pasukan elit di polisian tetapi tidak dibiayai negara. Dari mana anggaran Satgas Merah Putih ini? Ini kan harus jelas. Sedangkan Polri saja dibiayai 100 triliun lebih. Bagaimana caranya Satgasus bisa beroperasi di Indonesia tanpa dibiayai oleh negara? Tanya DPR, ada nggak dikeluarkan biaya untuk Satgasus Merah Putih? Kalau tidak ada biaya untuk Satgasus Merah Putih, dari mana anggarannya? Gitu loh. Ya, Pak. Oke, Pak Kamarudin. Yang kemudian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa sebelumnya. Ya. Kenapa dalam kasus pembunuhan Joshua tiba-tiba Satgasus dibubarkan? Begitu Pak Kamarudin. Betul, dibubarkan tanpa diaudit. Harusnya kan sebelum dibubarkan diaudit investigasi dulu. Dan saya minta misalnya auditor internasional sekelas PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young dan lain-lain untuk mengaudit keuangannya. Dari mana sumber keuangan itu dan mengalir kemana? Saya menduga sumber keuangan itu karena bukan dari negara, bukan dari rakyat, bukan dari pajak, tetapi saya menduga dari sumber kegelapan gitu loh. Boleh nggak uang kegelapan membiayai lembaga negara atau aparatur negara? Gitu loh. Itu sebabnya selalu saya katakan, saya berkomitmen mengusir mafia dari Indonesia. Baik, Pak Sugeng tambahan sedikit. Itu tuh Pak Sugeng. Ya, saya tidak ada tambahan lagi ya. Kita lihat saja analisis yang saya sampaikan tadi. Intinya memang kejaksaan ini satu tuntutannya membingungkan, kedua terkait dengan Joshua itu ada ruang, memberi ruang untuk Joshua untuk hakim membuat putusan yang berbeda, mungkin lebih ringan ya. Ya, kenapa Sambo kemudian ada kepentingan Sambo harus dituntut lebih ringan? Karena motif di belakangnya itu karena apa? Biar membuka catatan buku hitam tadi, Pak Sugeng. Menurut Pak Sugeng gimana? Banyak kepentingannya ya. Pak Mahfud sudah katakan ini pertarungan kepentingan ini ya. Kalau kasusnya sudah terbuka, tetapi terkait tuntutannya kan cukup membingungkan buat saya. Buat Eliezer tidak adil walaupun tepat. Buat Sambo diberi ruang untuk putusannya lebih ringan ya. Kemudian buat Putri dan Ricky Rizal itu tidak adil untuk Eliezer ya, seperti itu. Oke. Jadi begitu dulu ya. Baik. Saya pamit dulu, saya udah Ya,
satu lagi Pak, kalau motifnya menurut Pak Sugeng itu ada motif yang besar tadi itu nggak? 15 Oktober saya sudah katakan perselingkuhan, ya itu ya. Oke. Saya berbeda pendapat dengan Pak Kamarudin. Kamarudin. Baik, Ya, oke. oke ya. Ya. Baik. Pak Sugeng, 15 terima kasih. Oktober saya sudah katakan itu ya. Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Pak Kamarudin sebagai penutup, silakan Pak Kamarudin. Banyak Penutupnya begini, saya tidak setuju pemerkosaan maupun perselingkuhan, tetapi lebih kepada dendam akibat pertama memang ada wanita lain, si cantik-cantik yang saya bilang itu. Yang kedua ada transaksi aliran keuangan yang sangat besar. Sebagai contoh begini, beberapa kurang lebih 1-2 bulan yang lalu saya menangani suatu perkara. Lalu saya diajak ke satu kantor atau semi rumah di Jakarta sana dekat Senayan. Lalu klien saya ini saya tegur, kau kesannya pelit tapi kantor kau hebat banget, saya bilang. Karena saya taksir kantornya itu dengan luasan 800 meter, itu saya taksir karena di sana harga tanah di sana per meter 100 juta, maka saya taksir rumahnya ini atau kantornya ini 100 miliar lebih. Lalu dia bilang, ini bukan punya saya bang, saya hanya nempatin saja katanya. Lalu ini punya siapa? Dia bilang ini punya Jaksa Agung Muda. Tidak usah saya sebutkan namanya. Loh, saya kaget. Kok punya Jaksa Agung Muda ada seharga 100 miliar lebih? Lalu dia bilang ini baru yang kecil bang. Masih ada 30 lagi yang lebih besar dari sini, yang ukurannya 3.000 meter sampai 5.000 meter katanya. Dengan kolam renang Olimpik 50 meter katanya. Melihat saja satu aja saya udah kaget, apalagi diceritakan masih ada 30 lagi dan seterusnya. Ini contoh perbandingan. Kamarudin belum mengklarifikasi benar atau tidak omongan itu kan? Iya, artinya itu sumber. Nah, kemudian ada perkara lagi saya tangani begini. Ada perkara saya tangani di Semarang. Dia dimintai penyidik tipikor, informasinya per satu perkara 5 miliar. Jadi 2 perkara tipikor dalam hal pembelian fasilitas kredit jadi 10 miliar. Saya lapor kepada Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3 DPR, Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jampidum, Jamintel, Jampitsus, sama Jamwas. Kemudian saya pra-peradilankan, menang saya satu perkara. Kemudian dalam perkara satu lagi, dia ditelepon terus. Karena kita sudah lapor kepada Jaksa Agung sampai dengan Komisi Kejaksaan, saya pikir mereka akan membereskan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada surat panggilan ketiga yang tidak patut dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Panggilan pertama, kedua hanya melalui WhatsApp, yaitu tidak patut. Maka saya bawalah pagi-pagi jam 5 pagi klien saya ini ke Jawa Tengah, ke Semarang. Ketika saya bawa ke Semarang, di pesawat di belakang saya diculik tanpa saya lihat. Karena saya sudah jalan ke depan keluar dari pesawat. Maka saya protes, saya buat laporan polisi penculikan dan sebagainya. Tetapi apa rilis Jaksa Agung? Dia bilang, kenapa ditangkap atau diculik? Karena takut melarikan diri. Bagaimana ini melarikan diri? Saya bawa dari Jakarta ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sudah panggilannya jam 9, saya bawa jam 5 pagi. Kok dibilang melarikan diri? Inilah ketidakadilan, ketidakjujuran. Jadi bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan yang seperti ini? Itu sebabnya selalu saya katakan, mari dong perbaiki negara ini. Dan ini terjadi kepada perkara Brigadir Joshua. Barada Richard Eliezer yang sudah berkata-kata yang benar, sudah bersaksi yang benar, justru dituntut 12 tahun. Sedangkan yang berbohong terus-menerus dan konsisten berbohong, Putri Chandrawati yang sudah menyuap antar lembaga sebagai pemicu dan perencana kejahatan ini bersama Perdisambo, justru cuma dituntut 8 tahun. Seolah-olah negerimu ini mengatakan kalau kau jujur akan dituntut besar, tapi kalau berbohong dan duitnya banyak akan dituntut ringan. Itu yang saya tangkap gitu loh. Mudah-mudahan saya salah tangkap gitu. Pak Kamarudin, oke. Saya coba fokus sedikit kalau soal motif itu jarang sekali ya, kecuali Pak Kamarudin kalau di forum-forum di perbincangan dengan seperti cross check ini mengutarakan, tapi tim kuasa hukum yang lain jarang sekali mengutarakan motif-motif yang diketahui sebenarnya. Apakah itu artinya dugaan itu masih mentah? Tadi kita bilang soal Joshua ini diduga intelijen dititipkan oleh jenderal lain karena ada buku hitam list 121 OTT dilakukan oleh Verdi Sambo saat jadi kadif propam dan lain sebagainya. Kalau saya kan begini,
kerjanya. Saya berbeda dengan advokat lain. Kalau advokat lain, dia terima berkas di meja. Saya ini berbeda. Saya selalu turun investigasi dan mencari data-data dari berbagai sumber. Bahkan saya, banyak teman-teman saya di lingkungan intelijen, sehingga saya dapat suplai informasi. Seperti sekarang lah, saya saat ini sekarang di Medan. Di Medan juga saya menggali informasi terkait pembunuhan terencana yang diduga dilakukan oleh seorang mayor kepada Sersan 2 TNI, kan gitu. Saya turun ke lapangan dan ini pembunuhan ini sudah 5 tahun. 5 tahun didiamkan dari 2018. Kita sekarang buka di 2023. Ini persis ini seperti Sambo kedua karena ini baru kita ungkap sekarang. Jadi maksud saya di situ, ini kan persoalan gaya aja. Ada yang pengacara teman-teman saya, dia tidak mau turun ke lapangan, taunya terima berkas dan bukti-bukti di kantornya. Kalau saya turun menginvestigasi. Oke. Tapi di dalam tim kuasa hukum saat melakukan mungkin rapat atau apa koordinasi begitu, ini dibahas tidak yang soal dugaan-dugaan ini? Saya bahas, tapi yang mendapatkan... Apa yang muncul di Saya bahas dan saya membicarakan dengan mereka. Bahkan saya sudah katakan di dalam podcastnya Uya Kuya, kami dalam menangani perkara ini ada yang natural, ada yang supranatural. Teman-teman saya juga rata-rata kena yang supranatural. Ada yang tiba-tiba dia di hotel padahal dalam keadaan tertutup, wajahnya dicakar seperti cakaran kucing dan berdarah-darah. Ada yang tiba-tiba kakinya patah seperti Dr. Nelson. Johannes wajahnya berdarah-darah kena cakar padahal hotelnya tidak ada yang buka. Kemudian Martin mejanya terangkat-angkat selama 1 jam. Kemudian rekan Johnson dia tepar 3 bulan dan seterusnya gitu loh. Jadi saya dikirimi kucing hitam dan kucing putih bergantian setiap maghrib gitu loh. Artinya dalam menangani perkara ini bagaimana? Dalam menangani perkara ini banyak hal yang kami temukan, tapi tidak semua hal harus kami bicarakan ke publik, kan begitu. Artinya banyak orang yang punya kepentingan dengan perkara ini. Banyak yang pengen menutupi, ada juga yang mau mengungkap, ada juga yang mau mengkambing hitamkan di tingkat daripada polisi tingkat rendah, kan begitu. Bahkan banyak juga yang melaporkan saya pagi, siang, sore, malam supaya saya ditangkap dan dibungkam, gitu loh. Ini harus dipahami. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk memberantas praktik mafia di Indonesia. Itu intinya. Baik. Nanti kita akan lihat perjalanan ke depan seperti apa, Pak ya. Tapi Baik. mungkin juga yang terus menjadi pertanyaan dari sejauh ini adalah tetap motif dari Baik. kasus. Tetapi yang mau saya ingatkan satu hal yang sangat penting. Kalau Presiden peduli dengan perkara ini, inilah momen yang tepat mencopot Jaksa Agung atau mencopot Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Satu di antara dua itu harus ada yang dicopot atau diberhentikan. Karena ini betul-betul melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Terbukti. Saya bisa tunjukkan nanti ribuan WhatsApp protes kepada handphone saya. Tapi saya bisa berbuat apa? Saya cuma seorang Kamarudin, penasihat hukum. Saya tidak berkuasa dalam membuat surat tuntutan, kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamarudin Simanjuntak atas waktunya di cross check di Baik. pekan kali ini telah berikan informasi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Kamarudin. Terima kasih, Tuhan berkati. Yo. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah selesai wawancara dengan Metro TV, Pak Kamarudin. Dia Zoom tadi dan kami sekarang akan mengalang panggang. Kami akan makan Khas Medan. panggang khas Medan dulu ya teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kita tetap berjuang untuk keadilan. Indonesia makmur, Indonesia jaya, merdeka. Dan berantas mafia berikut dengan ante-ante Indonesia supaya Indonesia bisa sejahtera dan anak cucu kita tidak lagi menjadi korban mafia di hari-hari yang akan datang. Betul. Di PH Jepang dan juga PH Israel melaporkan dari Grand Aston Medan. Selamat siang. Dari City Hall bilang. City Hall, Grand Aston Medan.